dibebankan oleh pemerintah kepada mahasiswa baru, wajarlah akhirnya perguruan tinggi itu mengembangkan diri dengan memperlebar jumlah mahasiswanya. Dan kadang-kadang kalau udah terlalu banyak, mutu yang dijanjikan di PTN juga nggak bisa, dan itu yang menggerus peluang swasta. Jadi kita harapkan hendaknya ada ada kesepakatan berapa sebetulnya ekspansi dari perguruan tinggi negeri ini itu menjangkau yang memang perlu dijangkau oleh negara, ya kan? Kemudian bagaimana agar mutu dilahirkan di sana, dan kadang-kadang kita melihat juga di negeri itu kan peluang untuk di S2, S3 lebih tinggi. Nah, dengan adanya fokus itu nanti terbuka ruang gerak yang lebih bebas kepada swasta. Apalagi kalau memang pemerintah karena sekolah negeri ya jangan sampai tidak beda dengan swasta dalam pembiayaan. Ya kan? Iya, kalau kita lihat Prof ya, Iya. jadi yang terkendala ini masyarakat yang mau masuk ke perguruan tinggi, kalau mereka tidak punya dana, Iya. kagak bisa masuk. Begitu juga kalau mereka pinter, dananya nggak ada. Iya. Ya nggak mau. Ini Iya. bagaimana tuh? Kalau dulu kan ada PTUN, Iya. kita masuk lewat komputerisasi, Iya. bisa, ya kan? Jadi ini jadi kendala gitu. Iya. Ya sekarang pelaku baru yang cukup mempengaruhi tata cara penerimaan mahasiswa baru ini kan perguruan tinggi badan hukum ya. Iya. Ya makin lama makin banyak. Mereka kan punya kebebasan membuat prodi sendiri dan juga jumlah mahasiswanya per prodi sangat ditentukan oleh mereka. Dan kebetulan KPI-nya salah satu adalah bagaimana dia harus memperbesar pemasukan. Nah, pada saat pemasukan itu tidak didapat dari paten, tidak dapat dari usaha, hanya didapat dari jumlah mahasiswa. Nah, akibatnya jumlah mahasiswanya dikejar, kemudian dinaikkan UKT-nya untuk mengejar KPI tadi bahwa sekian persen dari total pengeluaran harus didapat oleh mereka sendiri. Kalau enggak dipertahankan badan hukumnya. Nah, ini yang membuat mereka agak terbirit-birit dan sayang kalau itu diteruskan. Ya kalau mereka mau mencari dana dikasih tugas, jangan dihitung dana yang dari mahasiswa, sehingga dia nggak perlu mengejar UKT segala macam. Berarti kalau dilihat dari seperti itu, kualitas pendidikan untuk di negeri udah nggak ada lagi, hilang. Kalau dia melihat cuma mencari dana tapi tidak, Iya. padahal kalau kita bicara negara kan uang negara kan banyak loh. Ya perguruan tinggi negeri Iya. tetap jadi rujukan ya. Dia Iya. memang dari sisi berbagai hal ya, karena negara yang mengampu mereka. Tanahnya diberikan, gedungnya dibangunkan, orangnya digaji gitu ya. Dana penelitiannya diberi. Jadi harusnya memang perguruan tinggi negeri itu tetap menjadi rujukan dimanapun dia berada karena dukungan tadi. Nah, kita tentu merujuk pada mereka dan menirulah praktek-praktek baik yang ditunjukkan oleh perguruan tinggi negeri yang berkualitas tadi dan yang bermartabat. Tapi kalau karena tadi mencari uangnya lebih penting, memperbanyak mahasiswa akhirnya menjadi kebutuhan, tidak mempertahankan rasio dosen mahasiswa atau mutu, ya lama-lama tentu akan terpengaruh nanti mutunya. Tentu masyarakat yang lebih tahu nanti, baik masyarakat pengguna maupun anak-anak yang belajar sendiri dia kan mengenal tuh apakah memang bermutu apa tidak. Tapi kita di swasta karena hidup kita sangat tergantung pada daya tarik, dan daya tarik ini hanya bisa kalau bermutu, ya jadi bagi kita akan all cost lah untuk berupaya menaikkan mutu itu. Cuman dia memang terbirit-birit kita melakukan. Oke ya, makasih ya. Izin nih foto. Ya. Nama lengkap Pak? Ya. Profesor Fasli Jalal. Fasli Jalal ya. Nah, ya, oke.